Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif J. Natarasmawan dengan NPM 22138. Dosen pengajar saya itu Bu Hesti Septianita. Nah, sebelum mengetahui apa itu prinsip-prinsip perjanjian internasional, kita harus mengetahui dulu dasar apa itu perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang antara subjek hukum untuk menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi hukum internasional. Jadi singkatnya itu perjanjian internasional itu adalah suatu antara pihak dengan pihak lain melakukan perjanjian untuk melaksanakan tujuannya. Nah, di pembahasan video ini saya akan menyebutkan serta menjelaskan mengenai asas-asas mengenai prinsip-prinsip perjanjian internasional. Mengapa saya menyebutkan asas-asas ini sebagai prinsip perjanjian internasional? Karena prinsip-prinsip perjanjian internasional adalah asas-asas yang meliputi perbuatan, pelaksanaan, dan pengakhiran subjek hukum internasional dalam hukum internasional. Nah, yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau yang bisa disebut juga dengan freedom of contract. Asas ini yaitu prinsip yang memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan suatu perjanjian internasional. Oke, yang selanjutnya ada asas konsensualisme atau yang bisa disebut juga dengan konsensualisme. Nah, di asas ini prinsip yang memberikan kalau perjanjian internasional itu harus ada kesepakatan antara dua pihak dengan pihak lainnya. Apabila tidak bersepakat, maka perjanjian internasional itu tidak dapat dilakukan karena antara dua pihak itu tidak melakukan kesepakatannya. Selanjutnya itu ada asas itikat baik atau good faith. Nah, asas good faith ini dapat kalian menemukan itu pasti di dalam pembahasan lainnya. Nah, di asas good faith ini perjanjian itu harus dilaksanakan dengan adil dan jujur. Maka kalau Anda para pihak ini melakukan perjanjian itu harus dengan itikat baik, dengan adil dan jujur, karena biar tidak merugikan antara pihak dengan pihak lainnya. Nah, selanjutnya ada asas kepastian hukum atau yang bisa disebut juga dengan pacta sunt servanda. Di prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak. Maka dari itu, apabila suatu perjanjian ini tidak dihormati atau dipatuhi oleh pihak ini, maka tidak sahnya dilakukan suatu perjanjian tersebut. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada asas kepribadian atau yang bisa disebut juga dengan personality. Di asas ini, para pihak itu kalau melakukan suatu perjanjian harus mementingkan karakteristik dan kebutuhan pihak lainnya. Karena apa? Karena bila Anda melakukan suatu perjanjian itu harus memerlukan suatu diskusi apa saja yang dibutuhkan di dalam perjanjian ini dan apa karakteristik dari lawan Anda. Oke. Seperti yang Anda lihat di slide ini, saya hanya menampilkan layar kosong tidak tulisan. Karena apa? Karena di sini saya akan menyebutkan saja tanpa menjelaskan tentang asas prinsip perjanjian internasional. Yang pertama ada jus cogens, yang kedua ada rebus sextantibus, yang ketiga ada pacta tertis nec prosen, yang keempat ada free consent. Nah, yang keempat ini sama halnya dengan freedom of contract. Namun ada yang hal membedakan. Kalau di freedom free contract itu dia hanya memberi kebebasan untuk memilih
dan isi dari perjanjian tersebut. Kalau dari free caution ini, dia itu seperti membebaskan para pihak untuk menentukan syarat-syaratnya saja. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Saya mohon maaf apabila di video ini ada kata saya yang tidak jelas atau tidak mengenakan bagi penonton. Maka mohon maaf dari sebesar-besarnya dari saya, karena saya juga masih belajar di sini untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu saya meminta kepada penonton untuk memberikan kritik maupun saran kepada saya untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.